Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan melihat mengenai termodinamika elektrokimia. Sel elektrokimia. Ini contohnya adalah sel elektrokimia di mana hidrogen dan oksigen dihembuskan ke dalam suatu sistem elektrokimia ini. Di sini dipasang, pada saat dihembuskan gas hidrogen dan gas oksigen, reaksi langsung terjadi baik di anoda maupun di katoda. Reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi dari gas hidrogen menjadi 2H+ ditambah dengan 2 elektron. Di katoda, reaksinya adalah reaksi reduksi dari oksigen ditambah dengan 2H+ ditambah dengan 2 elektron menjadi H2O. Tentu saja mengenai apa itu anoda, apa itu katoda, Anda sudah dapat pelajaran waktu SMA. Anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi, artinya terjadi peningkatan dari bilangan oksidasi. Kemudian katoda adalah daerah di mana terjadi reaksi reduksi, di situ terjadi pengurangan dari bilangan oksidasi. Jika diukur potensial antara anoda dan katoda, potensialnya adalah 1,229 volt. Jadi prosesnya adalah proses elektrokimia, proses yang bisa menghasilkan listrik. Yang berikutnya adalah proses elektrolisis. Kebalikan dari proses elektrokimia, proses elektrolisis adalah proses yang menggunakan energi dari luar. Sebelumnya, di sebelah kiri, hidrogen dihembuskan dalam kasus elektrokimia, kemudian oksigen dihembuskan. Seperti di slide sebelumnya, pada slide ini diperlihatkan bahwa air akan menjadi H2 di katoda dan air menjadi oksigen di anoda. Reaksi yang terjadi di anoda adalah H2O sama dengan setengah O2 ditambah dengan H+ ditambah dengan 2 elektron. Itu reaksi yang terjadi di sini. Kemudian di katoda, reaksi yang terjadi adalah 2H+ ditambah dengan 2 elektron menjadi gas H2. Potensial yang dibutuhkan di sini tentu saja minimum adalah 1,229 volt. Potensialnya harus lebih besar dari 1,229 volt sehingga reaksi yang seperti ini bisa terjadi. Kebalikan dari elektrokimia yang sudah dilihat sebelumnya. Dalam larutan yang basah, reaksi yang terjadi adalah di bawah ini, di anoda, 2OH- menjadi setengah O2 ditambah dengan H2O ditambah dengan 2 elektron. Di katoda, H2O ditambah dengan 2 elektron menjadi H2 ditambah dengan 2OH-. Di atas ini adalah kalau misalnya elektrolitnya bersifat asam, netral atau asam. Kemudian bagian bawah ini jika elektrolitnya bersifat basah. Cara untuk menghitung potensial sel. Seperti yang kita dapatkan pada segmen-segmen sebelumnya, W reversible itu sama dengan delta G. Ini adalah untuk reaksi kimia. Kasus ini digunakan untuk menghitung potensial sel pada kasus elektrokimia. Kita lihat kembali mengenai apa itu W. W ini adalah kerja. Kalau misalnya kita bawa ke listrik, kerja ini W itu sama dengan VIT. Ini yang kita semua sudah tahu, sudah umum ya persamaannya, di mana V dikali I itu adalah daya, yang satuannya adalah watt, kemudian daya dikali dengan waktu, kita bisa mendapatkan energi yang berupa energi kerja. Jika ada dua elektroda pada potensial yang berbeda, katakanlah elektroda 1 dan elektroda 2, di mana potensialnya masing-masing adalah pada P1 dan P2. P1 katakanlah di bagian awal, kemudian P2 ini di bagian akhir. Sehingga dW kerja dari posisi 1 ke 2 itu sama dengan potensial di 2 dikurang dengan potensial 1 dikali dengan dQ, di mana Q ini adalah mol elektron yang mengalir. Jadi sekali lagi, W ini adalah kerja dari keadaan 1 ke keadaan 2, itu sama dengan minus P2 dikurang dengan P1, potensial pada keadaan 2 pada keadaan akhir, dikurang dengan potensial pada keadaan 1, dikali dengan jumlah elektron yang mengalir. Tanda negatif di sini tidak lain adalah untuk menyatakan bahwa prosesnya berlangsung spontan. Jadi kalau misalnya kita masih ingat kerja dari sistem ke lingkungan,
tandanya negatif. Artinya sistem melakukan kerja dengan spontan ke lingkungan. Jika di sini tandanya positif, artinya lingkungan melakukan kerja ke sistem. Artinya butuh energi dari luar supaya sistem ini bisa bergerak. Jadi sekali lagi, ini tandanya negatif karena sistem melakukan kerja terhadap lingkungan, atau dengan kata lain bahwa proses ini bisa berlangsung dengan spontan. Ya, kalau misalnya kita bawa ke atas di sini juga, delta G ini tandanya negatif untuk proses yang berlangsung secara spontan. Dengan melihat satuan yang ada di sini seperti joule, watt, volt, coulomb, kemudian coulomb itu sama dengan ampere dikali dengan detik, atau ampere itu sama dengan coulomb dibagi dengan detik. Kita lihat ini ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Di sini adalah volta, kemudian di sini coulomb, di sini ampere, sebelah sini adalah joule, yang juga yang mengusulkan dari hukum pertama termodinamika. Satuan dari energi yang kita gunakan sampai ini adalah joule, satuannya namanya dia. Kemudian watt, James Watt, itu satuan dari daya yang digunakan juga sampai hari ini. Sekali lagi, volt itulah satuan dari tegangan, kemudian coulomb satuan dari jumlah arus yang mengalir waktu. Ampere ini kebalikan dari coulomb, karena hubungan antara ampere dengan coulomb itu ada di bawah ini. Ampere itu sama dengan coulomb dibagi dengan detik, coulomb itu sama dengan ampere dikali dengan detik. Jadi inilah ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang satuan-satuannya masih kita gunakan sampai hari ini. dW 1 ke 2 itu sama dengan minus P2 dikurang dengan P1 dikali dengan dq, satuannya volt coulomb, atau ini satuannya bisa juga kalau misalnya disubstitusi dengan yang di bawah ini, volt dikali dengan ampere dikali dengan detik. Integrasi persamaan yang di atas, W dari 1 ke 2 itu sama dengan minus P2 dikurang dengan P1 dikali dengan Q. P2 dikurang dengan P1 tidak lain adalah electromotive force, atau disingkat dengan EMF. Bahasa Indonesianya adalah GGL, gaya gerak listrik, yang lambangnya di sini adalah E, yang merupakan potensial dari sel. Q adalah jumlah mol elektron yang mengalir dalam proses. Apa itu Q? Q ini sama dengan Na dikali dengan E. Q ini sama dengan N dikali dengan Na dikali dengan E, di mana Na itu sama dengan N dikali dengan Na. Na adalah jumlah elektron, N adalah jumlah mol elektron, Na adalah bilangan Avogadro. Ini disubstitusi ke atas di situ. Q ini bisa ditulis lebih lanjut sama dengan N dikali dengan F. F itu sama dengan Na dikali dengan E, itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 elektron dibagi dengan mol dikali dengan E, itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb dibagi dengan elektron. F ini, jadi kalau misalnya hasil perkalian dari Na dengan E, F itu sama dengan 96480 coulomb per mol elektron. Jadi Faraday ini hanya mengalikan bilangan Avogadro dengan jumlah elektron, menghasilkan bilangan yang baru ini. Jadi ini Faraday, kemudian ini Avogadro. Selanjutnya, disubstitusi, Q dimasukkan ke persamaan di atas, kemudian sebelumnya kita sudah mendefinisikan bahwa P2 dikurang dengan P1 itu sama dengan E, atau dilambangkan dengan E, sehingga persamaannya menjadi W itu sama dengan minus E dikali dengan N dikali dengan F. W reversible ini sama dengan delta G sama dengan minus E dikali dengan N dikali dengan F. Dari sini, dari persamaan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa besar dari potensial. Jadi di atas ini Anda lihat perhitungan dari potensial sel. Jadi ini bisa digunakan untuk menghitung potensial sel yang ada di sini. W reversible itu sama dengan delta G, kemudian delta G ini sama dengan minus E dikali N dikali dengan F. Pada keadaan standar, artinya pada keadaan di mana temperaturnya adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, dan tekanannya adalah 1 atm, diberi lambang dengan delta G 0, sama seperti delta H ya, delta H0, delta S 0, itu semuanya adalah pada kondisi tekanannya 1 atm dan temperaturnya 25 derajat Celcius. Delta G0 itu sama dengan minus potensial standar dikali dengan N dikali dengan F.
Nah, contoh persamaan ini akan digunakan untuk memprediksi berapa sih tegangan sel untuk kasus di mana H2 dihembuskan ke dalam sistem air seperti ini, kemudian U2 juga sama dihembuskan ke dalam air seperti ini, terjadi reaksi H2 menjadi 2H+ plus 2 elektron, kemudian H+ ini diambil oleh reaksi U2 ditambah dengan 2H+ ditambah dengan elektron menjadi H2O. Tidak lain adalah reaksi yang terjadi adalah reaksi H2 ditambah dengan setengah U2 menghasilkan H2O. Jadi reaksinya adalah reaksi pembentukan air. Contoh di sini pada temperatur 298 Kelvin. Contoh ini adalah contoh untuk menghitung potensial standar dari reaksi pembentukan air dengan menggunakan data delta G 0. Pada temperatur 298 Kelvin, energi bebas Gibbs untuk pembentukan air dari hidrogen dan oksigen diberikan dengan harga berikut ini, minus 237.191 Joule per mol. Jumlah elektron yang terlibat adalah 2. Hitung potensial standar dari reaksi pembentukan air ini. Ini juga bisa dikatakan dengan fuel cell atau sel bahan bakar karena dia menghasilkan listrik. Kita lihat di sini jumlah elektron yang terlibat 2. Jadi reaksinya adalah sekali lagi H2 ditambah dengan setengah U2 menghasilkan H2O. Itulah reaksi kimianya. Reaksi elektrokimia bisa dipecah menjadi 2. Reaksi di anoda, H2 menjadi 2H+ ditambah dengan 2 elektron. Kemudian di katoda, setengah oksigen ditambah dengan 2H+ ditambah dengan 2 elektron menjadi H2O. Jadi ini delta G0 untuk reaksi kimianya. H2 ditambah setengah U2 menjadi H2O. Kemudian jumlah elektron terlibat adalah 2. Memasukkan konstanta dari F96480. Dari sini bisa dihitung harga potensial standarnya adalah 1,229 volt. Harga ini, kalau bisa dilihat, sama seperti yang di slide sebelumnya, di bagian awal, untuk reaksi elektrokimia, di mana dalam kasus seperti ini, kalau misalnya diukur potensialnya adalah 1,229 volt. Jadi dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa reaksi kimia dengan reaksi elektrokimia itu memberikan energi bebas Gibbs yang sama. Atau dari harga energi bebas Gibbs dari reaksi kimia, kita bisa menghitung berapa potensial dari reaksi elektrokimianya. Harga delta G untuk reaksi yang berlangsung spontan, harga delta G-nya itu harus negatif. Dalam kasus elektrokimia, untuk proses yang berlangsung spontan, harga dari potensialnya harus lebih besar dari 0. Potensial standar dari suatu sel itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delta G0 itu sama dengan minus E0NF. Ini tabel yang umum untuk reaksi setengah sel arah oksidasi, Li contohnya menjadi Li plus ditambah dengan elektron, potensial setengah selnya 3,045. Potensial reaksi setengah sel ini, itu semuanya mengacu ke hidrogen. Jadi semua dibandingkan dengan hidrogen. Hidrogen ini sebagai acuannya, sebagai standarnya. Di mana reaksi untuk hidrogen ini atau potensial untuk hidrogen ini, H2 menjadi 2H+ ditambah dengan elektron, potensial sama dengan 0. Potensial 0 ini bukan maksud yang lain, tetapi ini adalah sebagai referensinya. Ini sebagai acuannya. Potensial yang terjadi ini semua dibandingkan dengan hidrogen ini. Di sini seharusnya potensial setengah sel, satuannya volt. Voltnya itu seharusnya dituliskan versus SI. Jika dengan cara yang sama, bahwa reaksi pembentukan dari air sebelumnya juga mengacu ke SI, kita lihat di sini, reaksi yang terjadi di katoda adalah U2 ditambah dengan 4H+ ditambah dengan 4 elektron menjadi 2H2O. Reaksi yang terjadi di anoda adalah H2 menjadi 2H+ ditambah dengan elektron. Jika ini dikatakan sebagai standarnya, maka potensial sel dia itu adalah 0, sehingga dengan demikian 1,229 volt ini itu tidak lain adalah potensial dari U2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menjadi 2H2O. Dia potensial 0, kenapa 0? Karena dia sebagai acuannya, dia sebagai referensinya. Ini data konversi dari satu electoral reference ke electoral reference yang lain. Dilihat di sini versusnya adalah versus SI. Tentu saja untuk percobaan-percobaan yang dilakukan di laboratorium, semuanya itu mengacu pada potensial sel yang lain pada
Electrolyte reference yang lain, bukan referensinya adalah hidrogen. Dengan menggunakan hidrogen sebagai referensinya tentu saja agak sulit ya, karena harus diembuskan hidrogen pada tekanannya 1 atm, temperaturnya 25 derajat Celcius, dan itu biasanya kalau misalnya kita lihat hidrogen termasuk gas yang mudah terbakar, mudah bereaksi. Jadi kalau misalnya tidak hati-hati bisa menimbulkan ledakan di laboratorium pada saat orang melakukan percobaan. Atau kalau misalnya di industri ya, pada saat melakukan pengukuran yang aktual, tentu saja tabung hidrogen ini tidak dibawa kemana-mana. Untuk kasus seperti itu, biasanya digunakan elektroda acuan yang lain. Bisa menggunakan yang umum, misalkan AgGCl, ini elektroda reference AgGCl, potensial dari AgGCl ini dibandingkan dengan SAE adalah di sini. 0,197 volt lebih tinggi dibandingkan dengan hidrogen di sini. Kemudian jika menggunakan SCE, standar Calomel electrode, sebagai elektroda acuan, potensinya adalah 0,241 volt lebih tinggi dibandingkan dengan potensial SAE, potensial standar hidrogen. Jika menggunakan CuCO4, ini paling banyak digunakan untuk korosi, misalkan untuk proteksi katodik pada pipa yang ditanam dalam tanah atau pada struktur yang lain yang ditanam dalam tanah. Ini potensialnya 0,316 dibandingkan dengan SAE. Kemudian ini potensial reference yang lain, potensial acuan yang lain, Ag H2SO4. Ini potensialnya 0,64 lebih tinggi dibandingkan dengan SAE. Yang umum orang gunakan di lab sekali lagi adalah AgGCl dan SCE, ini yang paling umum orang gunakan. Kemudian untuk proteksi katodik, untuk kebutuhan proteksi korosi dari baja, untuk di darat menggunakan CuCO4, untuk yang di laut bisa menggunakan AgGCl, atau yang paling murah bisa menggunakan seng sebagai elektroda referensinya, di mana potensial kalau misalnya menggunakan seng minus 0,8 atau 0,8 volt lebih rendah dibandingkan dengan potensial standar hidrogen. Berikutnya adalah persamaan Nernst. Persamaan Nernst itu digunakan untuk memperkirakan potensial sebagai fungsi dari konsentrasi, sebagai fungsi dari komponen-komponen yang bereaksi. Sama seperti reaksi kimia yang sebelumnya kita sudah dapatkan, delta G itu sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln aktivitas D untuk reaksi seperti di atas ini, pangkat D kecil dikali dengan aktivitas E, pangkat E kecil, dibagi dengan aktivitas B, pangkat B kecil, dikali dengan aktivitas C, pangkat C kecil. Sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln K. Kemudian dengan menggunakan relasi yang sudah didapatkan sebelumnya, di mana delta G itu sama dengan minus E NF, delta G0 itu sama dengan minus E0 NF, ini dimasukkan ke atas, sehingga didapatkan persamaan seperti di bawah ini. Jadi E itu sama dengan E0 dikurang dengan RT dibagi dengan NF ln aktivitas D dan seterusnya, atau E0 di minus RT dibagi dengan NF ln K. Pada temperatur 25 derajat Celcius bisa diganti R-nya 8,314 dikali dengan 298. Ini juga bisa diganti konstanta Faradinya 96480, sehingga didapatkan persamaan pada 25 derajat Celcius. E itu sama dengan E0 minus 0,05916 dibagi dengan N log K. Jadi diubah juga dari ln menjadi log. Ini yang dikenal dengan persamaan Nernst, untuk memperkirakan, untuk menghitung berapa harga potensial sebagai fungsi dari konsentrasi dari komponen-komponen yang bereaksi di sini. Kita sudah melihat awal mengenai termodinamika elektrokimia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.